Tribuners, senang sekali saya ajak kalian bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program hari Jumat Tribun Bastory. Untuk Tribuners tentunya buat kalian yang mungkin lagi pantengin kita, saat ini kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage, kalian bisa akses di sana. Dan sesuai dengan hari ini kalian boleh bertanya, sanggahannya boleh dikirimkan di kolom komentar. Nanti selama live ini bakal saya bacakan dan kita akan bakal bahas ya bersama dengan narasumber kece-kece yang udah hadir di studio tribunambon.com di hari ini, tentunya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Langsung aja kita sambut dulu. Mana musik sambutannya? Ada 5.000 orang di studio begitu ya. Oke, di samping kanan saya sudah ada narasumber kami yang mungkin akan kita sapa lebih dulu nih. Di paling kanan ada Edward. Hai Edward. Halo Kak Jen. Saya juga sangat senang sekali bisa menyapa kalian berdua di sini, dan di samping Edward ada Liz. Hai Liz. Iska Is. Oke, Is. Oke, my mistake. Sorry. Hai Is. Hai Kak Ajeng. Imut gitu ya. Hai Kak Ajeng. Gitu. Gimana kalian kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, mereka ini merupakan duta bahasa Maluku. Tribuners, sesuai dengan tema kita yang bakal dibahas pada hari ini, yakni kawal revitalisasi bahasa di Provinsi Maluku bersama dengan Duta Bahasa Maluku kita, Tribuners. Saya ingatkan kembali buat kalian yang pengen bertanya, langsung aja nanti di kolom komentar, pertanyaan kece kalian bakal di-pick sama saya dan akan kita bahas bersama dengan narasumber kami. Nah, Tribuners, untuk menjawab vitalitas bahasa daerah di Indonesia saat ini, pada Februari 2022 lalu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa meluncurkan sebuah program menarik, yaitu revitalisasi bahasa daerah melalui program Merdeka Belajar episode ke-17. Nah, Maluku menjadi salah satu dari 12 provinsi yang ada di Indonesia untuk melanjutkan atau menjalankan sebuah program yang sangat luar biasa ini, dan ada 3 daerah di Provinsi Maluku yang menjadi pilihan yang mana akan dijalankan program ini bersama dengan dede-dede cute kita, dan mereka ini merupakan ujung tombak duta bahasa di Provinsi Maluku. Sebelum kita melaju untuk membahas terkait dengan tema kita pada hari ini, mungkin kita akan ngobrol dulu buat sama mereka ini, jangan tegang-tegang. Mulai dari Edward dulu. Edward, gimana kabarnya Edward? Kabar saya baik Kak, sangat baik. Tadi udah dijawab ya, Yes. Saya mengulang lagi. Nah, terkait dengan tema kita akan belajar ngobrolin tentang bahasa daerah. Seperti yang kita tahu bahwa di Maluku ini ragam, banyak sekali bahasa daerah kita. Kalau kita kemana-mana pasti melihat ragam bahasa itu dituturkan oleh orang-orang yang masih menjaga akan bahasa daerah mereka masing-masing. Pun banyak juga yang sudah tidak terdengar seperti itu. Kalau kita mau melihat catatan dari Kantor Bahasa Maluku, bahwa 62 bahasa daerah yang ada di Provinsi Maluku ini, Maluku menjadi salah satu provinsi selain Papua, NTT yang bahasa daerahnya terbanyak. Pun yang terancam punah ada di posisi pertama, begitu ya. Kalau kita mau melihat ya, dari kacamata kalian sebagai duta bahasa juga mewakili generasi muda yang ada di Provinsi Maluku ini, seperti apa sih eksistensi bahasa daerah kita secara umum dulu? Mungkin saya mulai dari Edward. Ya, kalau menurut saya sendiri, eksistensi penggunaan bahasa daerah di Provinsi Maluku, khususnya bagi generasi muda, sudah sangat jarang digunakan. Mengapa saya mengatakan demikian? Berdasarkan pengalaman saya di kampus, ketika saya bertemu dengan teman-teman saya yang berasal dari luar kota Ambon, ketika mereka sampai ke Ambon, mereka kuliah, berinteraksi dengan kita itu hampir kami tidak mendengar penggunaan bahasa daerah dari daerah mereka. Padahal kalau saya di posisi mereka sebagai anak dari daerah tersebut, saya akan sangat bangga menggunakan bahasa daerah saya. Karena itu merupakan identitas dari mana saya berasal. Oke, mungkin mereka saat itu ingin bersosialisasi dengan lingkungan baru. Iya. Dengan membentuk dulu identitas Iya, baru. bisa Atau saja. mungkin tidak diterima oleh lingkungan sosial barunya. Edward, gimana? Iya, boleh, karena kita ada hidup di zaman yang sekarang, ada orang-orang yang toksik. Ya, benar sekali kan Is? Ya, betul. Mungkin saya pada saat mereka menggunakan bahasa daerah mereka, kemudian
dikucilkan dari beberapa kelompok terkait mungkin. Jadi itu membuat mereka mungkin tertutup menggunakan bahasa daerah mereka. Oke, kalau Is sendiri pernah diperhadapkan dengan situasi yang demikian tidak? Pernah sih, karena mungkin saya dan Edward kan satu lingkungan juga di kampus Iya, yang di sama, kampus. di prodi yang sama, dan kita memang sering dihadapi tentang hal seperti itu, dan sepertinya anak muda zaman sekarang tuh tidak perlu malu ya menurut saya Iya. untuk mengeluarkan jati diri mereka atau menggunakan bahasa mereka, karena hal tersebut malah lebih memperkaya lagi Indonesia dengan bahasa daerah agar identitas kita itu sebagai orang Maluku, sebagai orang Indonesia itu tidak hilang. Jadi Oke. harusnya ada kesadaran sendiri sih dari Baik. generasi muda. Ya, ada sekali di mana ketika kalian mendengarkan penutur asli bahasa daerah satu tempat, dan seperti apa reaksi kalian ketika mendengar bahasa daerah yang mereka ucapkan? Kalau Kaget gitu atau bertanya? saya pasti akan menyapa orang tersebut dan mencari tahu. Oke. Ya, Ais, itu yang tadi kamu katakan itu artinya seperti apa? Kepo. Ya, kita Kepo. kepo ya, Oke. istilahnya kepo, benar sekali kepo. Mengulik. Mhm. Ya, Kalau Edward sendiri dari punya bahasa daerah sendiri, apa itu? kalau saya asli Ambon. Asli Ambon. Ya, dan Oke. bahasa hari-hari saya adalah bahasa Melayu Ambon. Oke. Kalau Is sendiri gimana? Kalau saya karena campuran, mama saya dari Mhm. Jawa. Kalau bapak saya itu dari Masohi. Dari Mas Sohi, Iya, tapi Maluku Tengah. ya masih menggunakan bahasa Melayu Ambon. Oh, oke. Ada keinginan untuk mau mempelajari bahasa daerah tertentu misalnya. Mau Kalau di banget sih, Kak. jajaran Seram Selatan, ini Maluku Tengah ya, dari Maluku Tengah, kemudian jajaran Seram Selatan, naik ke sana tuh kan banyak sekali desa-desa yang masih menggunakan bahasa daerah meskipun penutur aslinya itu bukan generasi baru lagi, tapi kebanyakan generasi tua ya, misalkan 50 tahun ke atas yang menuturkannya. Kalau kalian sebagai duta, apakah memang pengen belajar bahasa daerah satu tempat? Tentu Edward. saja saya sangat mau. Mau banget sih. Kebetulan saya dan Iis pada bulan Juli nanti di tanggal 3 kami akan mengawal jalannya revitalisasi bahasa, dan saya ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan fokus bahasa kami akan direvitalisasi yaitu bahasa Yamdena. Oke, Saya cool. sangat semangat sekali dan sangat antusias untuk belajar bahasa tersebut. Baik, terima kasih. Ini melihat antusias dari Edward dan juga Is ini sudah bisa dipastikan mereka bisa mewakili ribuan pemuda Tribuners tentunya di Provinsi Maluku untuk menjaga, merawat, memproteksi bahasa daerah kita. Sebelum kita melaju ke revitalisasi bahasa daerah seperti tadi yang salah satu program yang disebutkan oleh Edward tadi, kita melihat bahwa fakta-fakta yang kalian temukan di lapangan berhadapan dengan penutur asli, ada juga yang malu-malu gitu ya untuk membuka identitasnya masih ada yang malu-malu. di lingkungan. Persoalan ini ada beberapa yang melatar belakangi, misalkan kayak tadi belum mau mengakui identitasnya, malu-malu dan sebagainya. Kalau dari menurut kalian, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dari pemerintah dulu nih, yang paling atas dulu, pembuat kebijakan seperti itu ya, kira-kira untuk membuka ruang kepada mereka yang pengen menjaga dan merawat bahasa daerah mereka? Silakan. Kalau dari saya sih, karena pemerintah mungkin sudah melihat isu-isu bahwa bahasa daerah kita tuh udah mulai punah. Makanya tadi sudah dibicarakan oleh kakak bahwa sudah dari pemerintah langsung dari pusat untuk melakukan revitalisasi bahasa yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek, yaitu tentang revitalisasi bahasa daerah. Mungkin itu yang sudah menjadi kekhawatiran mereka sehingga mereka meluncurkan program ini. Nah, menurut saya ini programnya sangat bagus sih Kak untuk tetap menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Oke. Kalau untuk jajaran di daerah sendiri ya, selain daripada pemerintah, instansi terkait, apalagi sih yang perlu dilakukan secara umum dulu nih untuk bisa menjaga dan merawat bahasa daerah kita di Maluku? Edward. Kalau dari saya sih, alangkah baiknya dari pemerintah memberikan ruang yang bebas kepada setiap penutur jati maupun mereka yang berasal dari daerah mereka untuk menggunakan bahasa daerah mereka secara luas. Jadi tidak ada batasan, sehingga mereka dengan bebas
bisa berekspresi, bisa berbicara dengan bahasa mereka. Saya malah belajar dari satu kabupaten, Iis, kakak, dari Kabupaten Buru. Teman saya ketika saya berbagi cerita dengan dia mengatakan bahwa di pemerintah Buru satu instansi itu mewajibkan ada satu hari mereka berbicara menggunakan bahasa daerah. Itu sangat keren sekali. Ya, dengan memberikan ruang seperti itu, saya yakin bahasa daerah ini akan semakin dilestarikan dan tidak mengalami ancaman kepunahan seperti itu. Baik. Ya, Tribuners, mungkin yang baru bergabung bersama kami di layar monitornya, di hari ini kita punya tamu yaitu Duta Bahasa Provinsi Maluku. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa sih yang dipakai itu, yang diselempangin itu? Cute gitu kan. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu sih, sebenarnya Duta Bahasa itu apa? Dan keberadaan kalian di sini tuh untuk apa? Biar mungkin bisa menginspirasi Tribuners kita tercinta, mungkin kedepannya bisa mau mengikuti jejak kakak-kakak kece di sini. Silakan Ism dulu. Oke, sebelumnya Duta Bahasa sendiri itu merupakan program dari Kantor Bahasa, Badan Bahasa, yang dimana berisikan anak-anak muda yang punya kesadaran atau yang mau dengan terbuka untuk tetap melestarikan bahasa daerah, di mana Duta Bahasa ini sendiri sebenarnya sudah keberapa ya? Sudah setiap tahun ada setiap tahun. Oke. Boleh, sangat. Dari saya sendiri, Duta Bahasa itu adalah identitas yang diberikan kepada pemuda terpilih yang dinobatkan secara formal oleh lembaga bahasa. Nah, untuk menjadi seorang duta bahasa pun tidak gampang. Kita harus melewati beberapa proses, mulai dari mendaftar, seleksi administrasi, ada psikotes, dan juga wawancara, tes UKBI, dan pada tahap terakhir yaitu pembekalan. Ya, pada saat pembekalan duta bahasa pun kita diajarkan berbagai hal dari para narasumber-narasumber yang hebat, bukan saja tentang seputar kebahasaan, namun eksistensi kita sebagai duta di dalam masyarakat itu seperti apa. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi mereka merupakan duta atau perwakilan-perwakilan dari generasi muda yang ada di Provinsi Maluku untuk turut bergandengan begitu ya dengan pemerintah dalam melestarikan bahasa daerah kita. Boleh ditepuk tangan. Biar rame gimana sih? Jangan makan gaji buta ya. Oke. Baik, Tribuners. Tadi kita bahas terkait secara umum ya, seperti apa sih eksistensi bahasa daerah di Provinsi Maluku dan berdasarkan pengalaman-pengalaman kalian. Nah, di awal saya sebutkan bahwa program yang diluncurkan Kemendikbudristek pada awal 2022, tepatnya di Februari ini, merupakan langkah yang baik ya, karena kerisauan-kerisauan itu sendiri yang tadinya banyak sekali bahasa daerah di Indonesia secara umum dan Provinsi Maluku secara khususnya ini yang terancam punah dan bahkan ada yang sudah punah. Nah, di Maluku sendiri ada 3 provinsi Tribuners yang kemudian tiga kabupaten yang kemudian dipilih untuk menjadi sasaran program ini ya. Saya contek dulu nih mana ini kabupatennya. Boleh dibantu? Boleh. Ada 3 kabupaten. Buru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ya. Dan Kabupaten Maluku Tenggara. Oke, boleh dijelaskan sebenarnya apa yang kemudian nanti ditanamkan di ketiga kabupaten ini? Boleh, siapa aja yang mau menjelaskan? Silakan. Jadi sebelum kita turun ke 3 kabupaten, kita sudah mengadakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi. Petinggi-petinggi dan pemangku jabatan di tiap-tiap kabupaten. Tiap kabupaten di Swissberg Hotel. Itu kegiatannya selama 3 hari. Dan di sana sudah membahas tentang apa-apa saja yang nanti akan dilakukan di 3 kabupaten tersebut. Jadi yang awalnya itu akan dilakukan dulu TOT, Training of Trainer, Guru Master atau penutur jati, di mana itu akan diturunkan di 3 kabupaten itu untuk mengajar, targetnya itu siswa SD dan juga siswa SMP menengah pertama untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah. Jadi ada 6 materi yang akan dibawakan di sana. Yang pertama itu
mendongeng dengan bahasa daerah, kemudian berpidato dengan bahasa daerah, ada puisi, Stand up comedy ya, juga. stand up comedy oke. salah satunya, dan semua itu menggunakan bahasa daerah. Kita membayangkan sebuah pertunjukan seni menggunakan bahasa daerah. Pasti sangat keren dong, Kak. Itu udah pasti Sangat sangat keren. keren sekali, dan kita menertawakan sesuatu yang dikomedikan menggunakan bahasa daerah itu terdengar seksi tak? Oke, dari Edward sendiri, seperti apa persiapan kamu dan juga kawan-kawan untuk bisa mengimplementasikan program ini di 3 daerah itu? Iya, kalau dari kami Duta Bahasa, kami sangat senang sekali dan juga merasa bangga ya, karena dari sekian Duta Bahasa Maluku ada 9 orang Duta Bahasa yang menjadi representasi dari sekian Duta Bahasa yang lain untuk mengawal jalannya revitalisasi bahasa daerah ini. Kalau dari kami 9 ini sudah pasti ada persiapan-persiapan yang dilakukan, Kak. Misalkan ketika kami sampai di sana itu kan setiap harinya harus ada konten yang akan kami buat. Nah, salah satu hal yang boleh kami lakukan dari kemarin-kemarin itu adalah melakukan pembekalan. Ya, tapi dibekali cara membuat konten, kemudian cara mengunggahnya, cara mengkreasi konten itu yang baik itu seperti apa, sehingga menarik untuk dilihat orang. Ya, banyak hal yang dibekali. Berarti ada 9 orang perwakilan dari Duta Bahasa Maluku. Ini 3/3 per setiap kabupaten? Iya, 3/3. Nah, sekali. yang dimana disebut sebagai tim 9 atau dalam namanya Ikan Ikan sambilan, benar sekali. Ikan sambilan. Oke, ikan sambilan. Ini yang nanti diberangkatkan. Seperti apa harapan kalian ketika turun ini, yang dibayangan, apakah saya tanya dulu ke Is dan juga ke Edward, di 3 daerah yang akan kalian kunjungi ini sudah pernah berangkat ke sana? Belum pernah. Ini Kalau saya pertama kebetulan kali. juga pertama kali turun ke Kabupaten Buru. Ya, Kamu kebagian di Kabupaten Buru. Ya. Kalau Edward? di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke, ini pengalaman pertama kalian berdua berkunjung ke satu daerah, kemudian mau mempelajari tentang bahasa, termasuk di dalam juga ada budaya dan segala macamnya. Bayangan kalian seperti apa? Kalau saya sendiri bayangannya mungkin kalau sampai di sana saya ingin banget untuk mempelajari bukan cuma bahasa, mungkin kesenian yang ada di sana. Sudah ada di dalam pikiran saya, wah seperti apa nanti yang akan kita lakukan di sana itu, apakah bisa diimplementasikan dalam kehidupan saya juga sehari-hari. Saya pengen banget tuh Kak buat kayak kosakata, mungkin kosakata dari bahasa Buru yang nanti bisa ditulis supaya jadi tambah-tambahan untuk saya sebagai duta bahasa dalam mempelajari bahasa daerah. Membuat program ini saya kasih bayangan ya, membuat program ini sesuatu yang sudah direncanakan, terstruktur dengan baik seperti itu. Implementasinya seperti apa? Turun dan rasakan. Yes, nah, benar sekali. yang menjadi tantangan kalau kita melihat dari sebuah implementasi sebuah program adalah bagaimana merubah mindset dan kemudian bagaimana menyadarkan terutama bagi kaum muda ya tentang pentingnya sebuah bahasa daerah. Apakah kalian menganggap bahwa ini juga menjadi salah satu tantangannya ketika nanti sudah terbaca nih turun di satu daerah itu, Edward? Bagi saya sudah terbaca. Hanya saja kami butuh penyesuaian diri dengan orang-orang di sana. Karena untuk revitalisasi bahasa daerah tersebut bukan hanya saja kami butuh penyesuaian dengan bahasa di sana, ada budaya, adat istiadat, kehidupan hari-hari masyarakat di sana pun juga perlu butuh penyesuaian dengan diri kami. Jadi itu aja sih. Is gimana? Karena ini juga pertama kalinya. Ya. Sama kayak Oke, ya kita ke kolom komentar. Mungkin ada yang berkomentar di sana, Tribuners, silahkan. Jawab pertanyaan ini, teman-teman semua.
Oke, boleh menyapa juga boleh ya. Mungkin ada yang, ada tuh di layar monitornya. Ini ada yang dikirimkan dari, saya langsung ke kolom komentar di kanal YouTube aja ya. Ada Stefani Manhutu. Halo, Halo, Kak Stefani. Stephanie. Kemudian Ari, salam buat Bu Ajeng dan Pak Edi pemenang duta. Ibu Ada Ari, duta bahasa juga ya? Oh, kirain tapi alumni. saya sangat mendukung para duta bahasa ini karena melalui mereka kita bisa menjaga budaya, menjaga bahasa dan lain sebagainya. Ada Jihan Salsabila juga. Halo Is cantik. Iya. Kemudian ada Julvan Angga Tokan. Kawal sampai tuntas. Iya. Pasti, Oke, ada pasti. Eci Mukadar juga is katanya love sign. Thank you buat Iya, kalian yang followers sudah banyak nih kayaknya. Followers. Sudah bisa ditebak siapa aja nih. Oke, selamat bergabung ya di kanal YouTube maupun Facebook fanpage tribunambon.com. Oke, kita masih membahas terkait dengan rencana kalian akan berangkat nanti di tanggal 3 Tanggal 3 secara serempak turun ke 3 kabupaten. ke 3 kabupaten Serempak. Baik, dari bahasa daerah dari masing-masing daerah itu sendiri, kalian sejauh mana saat ini mempelajarinya dan seperti apa sih perkembangannya di daerah masing-masing? Apakah memang mereka bahasa-bahasa tersebut terancam punah ataukah saat ini dalam proses pengembangan seperti apa? Kalau di Kabupaten Buru sendiri, Kak, di sana setelah saya bertanya dengan kakak rekan saya yang juga turun ke kabupaten tersebut, Kaci namanya, beliau mengatakan bahwa di sana alhamdulillahnya tuh penutur jatinya tuh masih ada dan hanya perlu dikembangkan saja dan tetap untuk menjaga bahasa daerah agar tidak punah sih, Kak, kalau di Kabupaten Buru. Sama juga dengan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, penutur jatinya ada, namun bagi para generasi muda Iya, benar. yang mereka sudah cukup sulit untuk bercakap-cakap menggunakan bahasa daerah mereka sendiri dalam kehidupan mereka. Mungkin kalau kata per kata mereka tahu, tapi kalau langsung dalam bentuk kalimat sudah mulai sulit. Iya. Ya, nah ini akan menyebabkan ya ancaman-ancaman penggunaan itu seperti itu. Sebenarnya ini juga terjadi di banyak daerah Iya, sih, bukan bukan cuma hanya di di kabupaten 3 ini. kabupaten Benar sekali. ini saja. Misalkan saya yang dari Seram Selatan, Seram Selatan, banyak sekali anak muda yang kemudian memahami apa yang disampaikan penutur asli kami yang usianya di atas 40-50 40-an ya, tahun. biasanya Mereka gitu. masih menuturkan bahasa daerah itu, tapi sulit untuk atau bagi anak-anak dan juga usia remaja dan dewasa 30-an itu sudah sulit untuk bisa menuturkan secara aktif begitu. Jadi pemahamannya itu masih sudah secara pasif karena tidak dituturkan dalam kehidupan sehari-hari kecuali para sesepuh. Dan mungkin selain daripada program-program yang memang ada di dalam revitalisasi bahasa tersebut ya, pengenalan kalian sebagai duta bahasa, apa yang kemudian kalian rencanakan ketika turun di daerah tersebut? Oke, saya jawab Boleh. ya, Is. Oke, di luar dari program revitalisasi bahasa, kami sendiri dari Duta Bahasa pun ada satu program yang akan dijalankan ketika kami tiba di 3 kabupaten tersebut. Programnya yaitu program Walang Bahasa berupa proyek programnya itu namanya adalah Duta Bahasa Masuk Negeri, berupa proyeknya adalah Walang Bahasa. Is mungkin bisa menjelaskan tentang apa itu Walang Bahasa? Walang kepada Bahasa, teman-teman? oke. Jadi Walang Bahasa itu seperti tadi yang Edo telah jelaskan, ini adalah program kami sebagai Duta Bahasa, dan di mana di dalamnya terdapat 7 program, Kak. Dan 7 program ini salah satunya yang menurut saya sangat menarik juga karena sejalan dengan revitalisasi bahasa daerah sendiri itu kita akan targetnya akan mengumpulkan masih generasi muda, anak-anak sekolah dasar dan menengah untuk melakukan kegiatan di mana seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, membaca dan menulis aksara daerah. Ada juga
Scrapbook. Iya, sketchbook juga ada. Scrapbook. Itu Hmm. ada gambaran kayak misalkan tentang cerita rakyat daerah sana, terus nanti anak-anak itu bisa menjelaskan apa nih makna dari gambar ini menggunakan bahasa daerah. Ada Oke. kotak pintar juga. Ya, Kotak pintar. Oh, Ya, itu sip. masuk di walang bahasa. Oke, project Walang Bahasa ini nanti akan dipublikasikankah ataukah memang nanti ditaruh sebagai sebuah apa ya, perpustakaan di dalam daerah itu? akan dipublikasikan. Ya, Melalui pasti. apa itu? Ada kanal kita sendiri kan. Oh, oke Iya, sih. ada kanal YouTube. Ada Dan YouTube. semua kegiatan Jadi semua revitalisasi rangkaian bahasa kegiatan itu nanti akan Iya. dipublikasi. akan dipublikasikan. dipertanggungjawabkan langsung di kementerian. Ya, Iya. Oh, langsung oke. dipertanggungjawabkan langsung. Sih, berarti untuk para anak-anak daerah di berbagai daerah juga mungkin bisa apa ya, mengadopt apa yang telah kalian Iya, iya. implementasikan di ketiga daerah ini Iya. sebagai bahan ajar begitu untuk bisa melindungi dan juga merawat bahasa daerah mereka masing-masing. Oke, kalau kita lihat kan ada 6 program ya, Iya. yang enam materi Iya. yang nanti akan di eksekusi oleh teman-teman ketika turun di lapangan, ya ini ada cerita pendek, juga membaca dan menulis puisi, mendongeng, pidato, nyanyian rakyat, dan stand up comedy yang nanti disampaikan dalam bahasa daerah Ya, itu. benar sekali. Menurut kalian dari keenam materi ini mana yang paling sulit dan juga yang paling sulit untuk terimplementasi? Silakan. Kalau menurut saya dari keenam ini memiliki tingkat kesukaran masing-masing tentunya, tapi bagi saya pribadi kayaknya yang sulit di stand up comedy. Sama. Ya, ya harus ngelucu menggunakan bahasa daerah sehingga orang lain pun akan merasa lucu dengan apa yang kita sampaikan. Akan masuk Nah, itu untuk di- menurut saya. Oke. Dari Is mungkin. Sama sih Sama. Kak, soalnya Oke. stand up comedy itu kan bukan cuma ngelucu tapi ada materinya juga Iya. kan Kak. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Jadi Iya, apalagi menggunakan benar bahasa sekali. daerah, menurut saya mungkin agak sedikit Berbeda. Iya, Perlu penjiwaan yang Harus di-rate lebih tinggi nggak sih? Karena bagi seorang komedi, saya sangat apa ya, mengapresiasikan seorang komedi karena ketika dia menyampaikan materi itu sudah melalui berbagai Iya, macam benar pembahasan sekali. dan segala macam pemilihan diksi dan segala macam, Iya, iya. apalagi ketika penyampaian dalam bahasa Bahasa daerah. daerah. Berarti wah. Oke, sejauh ini apa yang menjadi tantangan kalian sebagai duta bahasa dalam turut ya mengkampanyekan, turut mengajak para kaum muda lainnya agar menjaga bahasa daerah itu sendiri? Itu Is, boleh? Is, boleh. Oke, kesulitan mungkin gimana ya Kak? Karena kan anak muda zaman sekarang tuh bisa kita lihat bahwa mereka kayaknya udah mulai malas sih, sebenarnya malas untuk menggunakan bahasa daerah mereka karena perkembangan teknologi juga yang sehingga mereka lebih condong untuk Mencampur baurkan Iya. bahasa lebih tepatnya. Iya, iya. Kayak anak Jaksel gitu ya? Iya, betul. Jadi mungkin agak sulit untuk mengajak mereka untuk sadar bahwa sebenarnya bahasa daerah itu sangat penting dan sangat harus kita lestarikan sebagai generasi muda agar generasi berikutnya juga tetap bisa tahu dan menggunakan bahasa daerah. Padahal gini, kalau menurut saya kalau setiap generasi muda punya pemahaman bahwa bahasa itu adalah identitas kita, maka kita harus dengan sangat bangga menggunakan bahasa daerah kita. Iya. Jika semua anak muda memiliki pandangan seperti ini, saya rasa bahasa daerah di setiap provinsi yang ada di Indonesia ini akan tetap dilestarikan. Jika kita menghargai sungguh bahwa bahasa daerah itu adalah identitas dari mana kita berasal. Baik, oke. Tadi disebutkan oleh Edward bahwa dari berapa duta bahasa yang kemudian terpilih Ikang Sambilan? Iya, ikan sambilan. Benar sekali. Dari total berapa duta bahasa yang kemudian kalian terpilih? Sangat banyak setiap angkatan, setiap tahunnya itu kantor bahasa menobatkan 30 duta bahasa.
Jadi setiap tahunnya ada 30 duta bahasa yang dipilih oleh Kantor Bahasa Maluku, dan sudah sejak tahun berapa ya, Is? Pertama kali pemilihan ya 2012 kalau tidak salah. Sudah ada para duta-duta bahasa, dan kalau terhitung dari 2012 hingga 2022 dengan para teman-teman calon duta bahasa yang lain sudah sangat banyak. Dan kami ke-9 yang terpilih dari sekian banyak para duta yang menjadi representasi dalam mengawal revitalisasi bahasa daerah ini. Baik. Apa yang terlintas ketika di awal kalian bersembilan ini terpilih menjadi duta yang akan mengawal revitalisasi bahasa di 3 daerah ini? Kalau dari Yes. saya sih sudah menjadi apa ya, tanggung jawab. Jadi dalam diri kita tuh udah kayak, saya ditunjuk berarti saya harus nih, Iya, harus. harus melakukan dengan baik, dan sudah menjadi, sebelumnya terima kasih juga kepada Kantor Bahasa sudah yang telah memilih memilih kami kami, bersembilan. iya, dan mempercayai kami Mempercayakan bersembilan kami. untuk turun langsung dalam mengawal Ini revitalisasi. suatu kepercayaan yang sangat luar Iya, biasa, dan betul. kami sangat senang dan bangga akan hal tersebut. Iya, betul. Ya. Baik, mengingat ini adalah program turunan dari kementerian Iya. begitu ya, yang diimplementasikan di ketiga daerah ini. Pressure-nya itu dapat nggak sih, Edward? Sekali. Tekanannya itu dapat sekali. Kalau untuk saya sendiri, karena mungkin ini pengalaman pertama kali saya ke Tanimbar, banyak hal yang terlintas di pikiran saya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan terlebih dahulu, butuh penyesuaian dengan lingkungan di sana. Di sana juga masih kental dengan adat istiadat, budaya. Itu mungkin yang menjadi pressure atau tekanan bagi saya sendiri sih, karena masih butuh penyesuaian. Ya. Baik, melalui program ini apa yang kemudian kalian harapkan untuk bahasa daerah ini ke depannya seperti apa? Silakan. Semoga dengan adanya revitalisasi bahasa daerah ini, semoga di Maluku untuk generasi muda, semoga kalian bisa dengan sadar untuk terus mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah di tiap-tiap daerah, bukan cuma di 3 kabupaten ini, tapi di semua kabupaten di Maluku. Semoga kegiatan ini juga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan semoga apapun yang kami lakukan nanti berjalan dengan semestinya. Kalau dari saya sendiri, harapannya adalah setiap generasi muda maupun kita semua sadar bahwa sebenarnya penggunaan bahasa daerah itu juga penting. Ketika kita menganggap itu penting dan kita menerapkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa bahasa daerah kita tidak akan mengalami kepunahan. Itu harapan besar saya. Jadi tetap dilestarikan, tidak mengalami kepunahan, dan turun-temurun bahasa tersebut akan selalu dipakai. Ya, Tetap itu terjaga. harapan dari saya dan juga Iis. Oke, mereka adalah generasi yang mewakili sebanyak generasi muda yang ada di Provinsi Maluku ini untuk terus ya melindungi, merawat, menjaga, dan juga mengembangkan bahasa daerah agar 62 bahasa yang saat ini tercatat dan semoga masih terus akan ada penambahan-penambahan bahasa daerah lainnya di pencatatan itu, agar identitas kita sebagai orang Maluku tidak pernah akan hilang, begitu juga dengan bahasa kita. Baik, 30 menit sudah obrolan kita di Tribun Bastori sore hari ini. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyapa dan masih stay terus di layar monitornya hingga saat ini. Ada lagi sebelum kita closing benar-benar yang pengen disampaikan ke generasi muda? Kalau dari saya sendiri, saya ingin menghimbau kepada generasi muda, bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa. Oke, kalau dari saya, teman-teman semua bahasa daerah semua yang ada dimanapun, jangan malu balogat di orang pentana. Iya. Oke, jangan malu balogat di orang Puntana. Oke, semangat terus untuk Duta Bahasa Daerah Provinsi Maluku dalam tugas-tugasnya ke depan. Nanti 3 Juli 2022 turun di tempat tugas masing-masing. Semoga bisa diterima oleh masyarakat di sana. Semoga yang nonton juga kalau ada dari 3 daerah itu ini dihafal muka-muka mereka biar nanti nggak kaget lagi begitu tiba di
Buru ataupun di Tanimbar dan yang lainnya. Baik, terima kasih Tribuners. Saya Ajeng Hatalea dan juga kedua narasumber saya ada Saya Edward Suplantila. Nasri. kami bertiga pamit. Terima kasih dan amato. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.